A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, izin. Ini adik-adik puasa mboten? Gak semangat. Puasa mboten adik-adik? Puasa. Yang perempuan puasa? Benar puasa? Siapa yang puasanya belum bolong sama sekali? Yang gede-gede bener. Yang anak kecil? Yang kecil-kecil belum bolong. Siapa yang puasanya beduk? Puasa beduk, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah bapak-bapak nggak ada yang bolong. Ibu-ibu sampun bolong. Nek boten bolong berarti jenengan hamil nih. Alhamdulillah putra lagi. Oh nanti ya. Oh iya, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah izin. Alhamdulillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Bambang dan juga para jajaran takmir Masjid Al-Huda Sibela. Yang kami hormati ibu-ibu wali santri TPQ. Banyak yang hadir hari ini wali santrinya? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah 4. Bapaknya buatan derek nih. Oh di sana banyak. Oh ya Allah. Itu pengajian ampun ngerumpi nggih Bu nggih. Yang belakang Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Ini adik-adik yang di depan saya ini. Insya Allah ini bukan, saya melihatnya bukan anak kecil. Tapi saya melihatnya ini adalah, besok adalah calon-calon orang sukses. Besok adalah calon-calon pemimpin yang akan memegang amanahnya di bidangnya masing-masing. Maka sore hari ini nanti insya Allah saya mungkin hadir sebagai jembatan. Jembatan dari orang tua ke anak. Jembatan dari anak ke orang tua. Dan saya tidak akan menggurui. Karena nyuwun sewu. Kalau dibanding panjenengan dan saya, usianya itu lebih senior panjenengan. Dari segi ilmu itu lebih banyak panjenengan dibanding saya. Dari segi dosa itu lebih banyak nggih boten ngertos kula dosa niku urusane Gusti Allah. Nah, untuk urusan dosa dan pahala insyaallah panjenengan lebih banyak lah daripada saya. Tapi saya hadir sebagai jembatan yang akan mengingatkan mawon. Karena apa, nyuwun sewu, adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, adik-adik kita terutama. Ini adalah kekuatan. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 dijelaskan bahwasanya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah, dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Allah itu menciptakan kita itu dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah setelah menjadikan lemah, kemudian Allah yang menjadikan kuat. Nah, ayatnya lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah ila akhir ayat. Dan kemudian setelah Allah menjadikan kuat, Allah menjadikan lemah lagi. Yang artinya apa? Nyuwun sewu. Allah itu menciptakan kita dalam 3 fase. Yang pertama lemah, kuat, dan lemah lagi. Lemah niku nopo? Anak-anak kecil kita, anak-anak kecil niku lemah. Lemah. Niku nek lapar ngoten, nek puasa lapar nggak kuat nangis poso beduk. Ada yang seperti itu? Ada yang suka nangis terus poso beduk? Oh nggak ada. Alhamdulillah insyaallah kuat. Ada yang nggak dikasih HP terus marah-marah nangis. Ada nggak yang kayak gitu? Wah ada. Oh nggak ada. Aku udah enggak. Masya Allah luar biasa. Udah enggak luar biasa. Ini keadaannya lemah dari fisik, lemah dari ilmu. Karena anak-anak kecil kita, ilmu yang masuknya sakofah, ilmu yang masuk ke dalam anak-anak kita itu sedikit. Berbeda dengan anak remaja. Nah remaja ini disampaikan dalam Quran mereka adalah anak-anak yang kuat, fase kuat. Kekuatannya remaja dibanding anak-anak beda. Tetapi naik fase lagi Allah menciptakan lemah berikutnya dan disampaikan dalam Quran ini lemah dan beruban. Artinya apa? Sepuh. Sepuh niku kuat mboten? Kuat. Ilmunya kuat. Tapi segi fisik, fisiknya yang nggak kuat.
Mungkin Pak Bambang ini semasa muda angkat-angkat junjung masih kuat. Sekarang angkat junjung dibanding anak muda lebih kuat anak muda. Tetapi Pak Bambang dan rekan-rekan dan bapak-bapak yang lain ini lebih kuat di ilmunya. Pengalamannya lebih banyak. Maka anak muda itu sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Maka saya menganggap anak-anak muda, adik-adik kita ini memang benar-benar calon pemimpin-pemimpin bangsa. Indonesia saat ini enggak kekurangan orang pinter. Sing pinter kata mboten. Wadah. DPR niku S1, S2, S3. Lah sing pinter enggak kata. Saking pinter niku pertalit dioplos dadi pertamax lah itu. Saking pinter niku. Kreatif niku. Nah, ini yang menjadi keresahan. Indonesia itu enggak kekurangan orang pinter, tetapi Indonesia kekurangan orang yang beradab dan berakhlak. Ini kekurangan Indonesia. Maka sore hari ini kita akan sedikit nanti kita membahas ke arah sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang saya banggakan. Alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah tansah paring datang kulolan panjenengan kami nikmat. Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan nggak kerasa, mboten kerasa. Apakah hanya saya yang merasakan? Ramadan tahun ini tuh rasanya cuma cepet banget. Nggak kerasa ini sudah di malam 22. Ini 21 malam 22. Rasanya cepet banget. Dan kita beruntung masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Beberapa pekan sebelum Ramadan, saya diundang ke Klaten, ke tempat pondok adik saya. Mau mengadakan satu agenda. H-3 kegiatan. Ternyata temannya adik saya ini kecelakaan. Masih muda, kelas 2 SMA. Kecelakaan. Kecelakaan gara-gara apa? Kecelakaan gara-gara ada ibu-ibu. Nyuwun sewu, ini ibu-ibu tolong diperhatikan. Ini ibu-ibu penting ini ibu-ibu. Ini S2, ini jujur, ini di Klaten ada ibu-ibu naik motor. Iya, mak-mak berarti ra ibu-ibu. Mak-mak niki, nek mriki ibu-ibu. Mak-mak niki. Naik motor ratingnya nganan. Ini ratingnya nganan. Temennya adik saya itu pun, wah ini rating nganan iki. Berarti otomatis dia ngiri. Ternyata ibunya ikut ngiri. Akhirnya dengan sekuat tenaga, sing supir yang nyupir boncengan 2 orang, yang nyupir berusaha ngerem belok, akhirnya yang nyupir selamat, yang di belakang loncat sampai masuk ke dalam selokan. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, terus ibu-ibu nyuwun sewu ibu-ibu. Ibu-ibu niki sing saged naik motor nyuwun sewu. Menawi rating kanan belok kanan. Ya, rating kiri belok kiri. Nyuwun sewu nggih. Motor bebek. Nek mboten nggih kalih ngawi-ngawi ngoten niku mboten napa. Mboten dituntun. Karena kebanyakan seperti itu. Maka kita bersyukur. Itu teman-teman adik saya. Ada teman saya masih muda juga. Teman saya sendiri masih muda. Yang mungkin pernah saya ceritakan di sini. Pamit sama orang tuanya itu pergi ke kamar, capek lelah sore hari, capek lelah. Pamit sama orang tuanya, ternyata ba'da maghrib dicek sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Artinya apa? Usia itu nggak ada yang tahu, ngoten. Usia nggak ada yang tahu. Maka banyak sekali orang tua nyuwun sewu, orang tua di luar sana yang membiarkan anaknya, wis ora salat ora apa-apa, isih nomok. Oh, wis ora ngerti agama ora apa-apa sok wae wis tuwa. Ataupun mungkin ketika dia maksiat, nyuwun sewu maksiat, di luar sana maksiat, nggak apa-apa biar menikmati masa muda. Ya kalau anak kita sampai tua. Muda itu cuma sekali. Tua kalau sampai. Kalau nggak sampai, mereka akan mendapati masa muda yang nggak punya bekal untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting Bapak Ibu. Nyuwun sewu, pernah saya sampaikan di sini dan ini menjadi keresahan kami dan guru-guru kami di Jogja. Apa itu? 5 sampai 10 tahun yang akan datang Indonesia itu akan lebih didominasi usia muda, usia produktif ngoten niki. Tetapi masalahnya masjid kita itu kondisinya sekarang
dengan anak muda itu seolah-olah dua hal yang bertolak belakang. Dua hal yang nggak bisa beriringan. Dua hal yang nggak bisa bersama seolah-olah ngoten niku. Di luar sana anak muda mau datang ke masjid itu rasanya malu, sungkan, wegah. Bahkan nang masjid ngopo? Nang masjid ketemu Pak Bambang disenani ngopo. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Karena dulu saya gitu, nyuwun sewu. Dulu tuh saya sewaktu usia ngoten iki nggak berani ke masjid. Karena pernah ditegur oleh Pak Takmir gara-gara apa? Gara-gara salah adzan. Oh, pernah masih jauh itu pernah adzan salah. Terus pede maju ngarep bianter hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah. Wah, langsung besoknya langsung seketika dimarahi sama Pak Takmir, besoknya nggak berangkat ke masjid selama 1 bulan. Nggak berani ke masjid karena dimarahi. Mungkin saja nyuwun sewu yang membuat masjid dan juga anak muda itu jauh gara-gara ada trauma seperti saya. Tapi akhirnya lambat laun saya berusaha melawan bismillah. Kalau ketemu Pak Takmir saya delik-delik dulu biar nggak dimarahi lagi. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting. 5 sampai 10 tahun yang akan datang, nyuwun sewu, usia panjenengan itu nyuwun sewu, usia umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sampun 60? Ada yang 60? Alhamdulillah. Alhamdulillah 60 lagi. Bersyukur nih sampai 60. Tetangga saya nggak sampai 60. Besok 60 sekarang 59 yang buat rugi. Alhamdulillah sampai 60. Maka yang sudah 60 niki siap-siap, hati-hati ngoten. Siap-siapnya bukan siap-siap wah aku teko omah siap-siap beli mori, beli kain boten. Siap-siap apa? Siap-siap menyiapkan bekal, siap-siap menyiapkan kader berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan Masjid Al-Huda niki. Bayangkan panjenengan sudah setiap hari Pak Bambang dan bapak-bapak yang lain rapat untuk kegiatan Ramadan. 3 tahun yang akan datang ternyata Pak Bambang dan teman-teman nyuwun sewu tidak mendoakan, ternyata sudah tidak ada. Dan ternyata yang melanjutkan masjid juga nggak ada. Napa mboten iman-iman? Napa mboten kecewa? Napa mboten gelo, kegelan orang yang sudah memperjuangkan memakmurkan Masjid Al-Huda ini? Pasti gelo. Maka tugas kita ini membersami anak-anak kita, adik-adik kita ini. Nyun sewu, adik-adik kita sekarang sudah dirusak dari berbagai hal. Coba, anak solih. Coba jawab, anak solih. Sidik banget. Coba, anak solih. Siapa di sini yang suka main Minecraft? Ada yang suka main Minecraft? Ada yang suka main FF? Wow, FF. Ada yang suka main Sakura? Wow, nggak malu isin. Ada yang suka nonton Johnny Yes Papa? Wah, Johnny Yes Papa. Ada yang suka nonton waduh, Adit. Adit. Ada yang suka nonton Adit Copo Jarwo? Kok malu? Anak-anak kita nyuwun sewu, saat ini kita sudah dirusak dari segala sendi. Nyuwun sewu. Adik-adik kita yang terbaru jenengan nate nonton berita napa mboten, ada 3 anak kecil yang tertangkap oleh Pak polisi nyuri sepeda motor, dan sepeda motornya nggak cuma 1, sekawan nih loh. Berarti kan mereka pun pro. Anak-anak kita di luar sana bisa nyolong sepeda motor. Itu adik-adik kita di luar sana. Dan nyuwun sewu, seperti tadi, mungkin anak-anak kita main game, kita ngerasa aman. Wah, anak saya main game, izin sama orang tuanya untuk main Minecraft, izin main sama orang tuanya main Lego. Ada yang suka main Lego, yang suka nonton YouTube Lego. Nah, izin sama orang tuanya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang suka nonton Lego. Kami menjumpai 1 anak nonton Lego. Ternyata yang ditonton di YouTube itu Legonya isinya apa? Nyun sewu. Di situ karakter Lego tapi tanpa busana. Ngeri banget, ngeri. Ini anak kita pun dirusak sampai segitu. Itu mending di perumahan saya.
bahkan bukan di perumahan saya, di samping perumahan pokoknya. Saya manggis di daerah sana sekitar. Saya ketika sedang beli makanan menjumpai 2 orang anak. Anak masih SD. Tulisan bajunya masih pakai seragam olahraga, di belakangnya ada tulisan. Ada tulisannya. Tulisannya nyuwun sewu, bukan SD, nyuwun sewu. Madrasah MI. Sekolah MI. Sekolahnya MI, ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kalau menurut analisa saya, kalau enggak kelas 1 SD, kelas 2 SD. Masih kecil-kecil banget. Saat itu lagi berduaan, pegang HP, main game. Ternyata yang dimainkan adalah nyuwun sewu. Ada game yang saya sebutkan tadi, namanya game Sakura. Si anak perempuan ngomong sambil pamer. Ini lihat, wah, aku ki lho delok nggonku iki iso gendong sampai ke mana ini? Ke pantai. Jadi karakternya itu laki-laki perempuan gendongan, digendong depan sampai ke pantai. Sing perempuan tadi sombong, anak perempuan sombong. Anak laki-laki lebih sombong lagi. Wah, nggonku lebih bagus. Ki lihat, nggonku laki-laki perempuan bisa berciuman. Nyuwun sewu, mungkin saja panjenengan tidak tahu. Panjenengan nggak familiar dengan game itu, ternyata di game itu ada seperti itu. Ada game yang seperti itu. Jadi mohon maaf, mohon izin. Anak-anak kita ini adalah generasi emas. Anak-anak kita itu generasi emas. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini diajari oleh Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ini? Pesannya sederhana, Ibu Bapak. Pesannya, ketahuilah bahwasanya umat ini seandainya mereka bersatu memberikan kebermanfaatan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan kebermanfaatan kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Dan apabila ada segerombolan umat yang ingin memberikan kemudorotan kepadamu, itu semua tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Ini pesannya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Sedari kecil adik-adik kita ini sudah diajari akidah, sudah dikenalkan Allah. Nyuwun sewu, terkadang orang tua sekarang itu orang tua yang nggak betah mendengarkan tangisannya anak. Akhirnya apa? Muncullah anak itu yang melahirkan siapa? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Ulangi. Siapa yang menyembuhkan kita? Siapa yang menyembuhkan kita? Siapa? Dokter. Dokter menyembuhkan kita. Kita disuntik dokter, kita sakit batuk, bawa ke dokter, sampai ke dokter disuntik, terus yang menyembuhkan kita siapa? Bukan dokternya hanya wasilah, dokternya hanya perantara, tapi yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Ulangi, siapa yang menyembuhkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Ya, Ibu apa Allah? Ibu apa Allah? Yakin Ibu? Ibu yakin? Namanya Mas siapa? Siapa? Mas Arya. Mas Arya, ibu Mas Arya hamil gede. Perutnya hamil gede. Terus sudah 9 bulan 10 hari, perutnya gede banget ibu Mas Arya. Tiba-tiba ibu Mas Arya bilang, "Nak, diperut dulu ya nak ya, sampai nanti usia kandungannya ibu 2 bulan. 2 tahun. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nggak bisa. Ibunya Mas Arya perutnya gede banget, hamil 9 bulan 10 hari. Tiba-tiba jalan-jalan ke pasar. Di pasar ibunya Mas Arya itu mau beli sop-sopan. Tapi ketika baru ngambil kobis,
perutnya ibunya sakit. Perutnya sakit, mau apa? Mau melahirkan. Tiba-tiba dibawa ke atas mobil, dimasukkan ke dalam mobil, kok ke atas mobil. Ada mobil, dibuka mobilnya, dimasukkan ke dalam mobil. Belum lama, baru pintu ditutup, tiba-tiba terdengar suara. Suara apa? Suara apa? Suara bayi lahir. Kira-kira ibunya bisa nahan nggak? Jangan keluar dulu. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Yang melahirkan kita itu Allah, tapi perantaranya siapa? Ibu kita. Ini akidah. Ini akidah. Dan ini harus ditanamkan kepada adik-adik kita. Seperti yang sering saya ajarkan ke adik-adik. Anak Soli pernah lihat burung? Pernah lihat burung? Kak Ijal pernah menyampaikan di sini. Pernah lihat burung terbang? Coba dijawab. Burung bisa terbang atas kuasa. Ulangi, kurang semangat. Burung bisa terbang atas kuasa. Burung bisa berkicau atas kuasa. Burung bisa terbang, burung bisa berkicau, burung bisa melompat atas kuasa. Ayah punya uang atas kuasa. Ibu punya uang atas kuasa. Ayah dan ibu bisa beli baju, itu semua atas kuasa. Berarti yang memberikan kita baju, kalau kita mau tas mintanya sama ayah ibu apa sama Allah? Kalau kita mau sepatu baru, baju baru, ada yang sudah dibelikan baju baru? Yang perempuan sudah dibelikan baju baru? Arya belum? Oh, Arya sudah. Mas Arya itu dibelikan baju, ibu tadi punya uang, atas kuasanya siapa? Allah. Berarti ibu beli baju itu karena siapa? Karena Allah. Berarti minta sesuatu mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Hal sederhana seperti ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Biar nanti ketika kita sudah tua, anak-anak kita sudah teredukasi. Edukasi apa? Besok, kalau bapak ibu udah nggak bisa ngasih apa-apa, mintanya sama Allah. Jangan minta sama bapak ibu terus. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Siapa orang tua mana yang nggak bangga? Orang tua mana yang nggak seneng? Bahkan orang tua Jawa itu punya falsafah. Mikul dhuwur, mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero ini kalau dimaknakan ada beberapa makna. Salah satunya makna kasarnya yang kita berikan, yang diberikan kepada kita apa? Orang tua kita itu ingin besok nek meninggal ya dipikul oleh anaknya, sing mendem ku ya anake. Walaupun nek mikul dhuwur itu bahasan adalah menunjuk derajat tertinggi derajatnya orang tua dan memendam aib-aibnya orang tua. Tapi ada juga yang memanai orang tua kita ingin ketika akhir hayatnya nanti sing mikul siapa? Ya anaknya sendiri. Bahkan yang memasukkan ke dalam liang lahat siapa? Ya anaknya sendiri. Orang tua mana yang nggak bangga, yang nggak seneng ketika nanti sholat sing imam itu anaknya sendiri. Orang tua mana yang nggak bangga? Pernah kami sampaikan, kami didatangi seorang ibu. Ibunya ini selesai menyekolahkan anaknya sampai S3. Sampai S3. Selesai menyekolahkan anaknya sampai S3. Tetapi ketika bapaknya meninggal, anaknya yang disekolahkan sampai S3 itu disuruh sama ibunya, tolong ya, nanti ikut memandikan jenazahnya bapak. Nggak bisa katanya. Oh ya udah, nek nggak bisa memandikan, ikut nyusun apa itu morinya bapaknya. Nggak bisa juga. Ternyata orang tuanya tadi udah bangga banget cerita ke saya, bisa menyekolahkan anaknya sampai S3, tetapi ada rasa kekecewaan. Apa? Ketika akhir hayatnya bapaknya, anak kandungnya sendiri nggak bisa ikut ngerumat, nggak bisa ikut ngerawat jenazahnya orang tuanya, karena nggak bisa. Karena nggak diedukasi. Ini pentingnya. Maka pentingnya menanamkan akidah itu karena apa? Kita selalu minta sama Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, kita minta keturunan, anak keturunan yang solih dan solihah. Kita selalu minta seperti itu sama Allah.
Mintanya harapannya anak kita itu solih dan solihah. Ternyata ketika anak kita selesai S2, S3, ternyata mereka diminta untuk kembali lagi berbakti pada orang tua, mereka sungkan, mereka nggak bisa. Bahkan yang lebih parah lagi, ada anak yang orang tuanya itu sudah sepuh, Nyon Sewu, sudah sepuh, cerita ke kita. Mas, boleh nggak sih kita mendoakan orang tua kita agar segera cepat meninggal? Ada anak yang sampai segitu. Boleh nggak mendoakan orang tua kita agar segera meninggal? Saya kaget. Saya sampaikan, Mas, antum punya anak? Punya. Antum tahu, pernah ngalami anaknya bayi? Pernah. Ketika anaknya bayi, baru lahir. Jenengan menemani prosesi lahiran, nemani. Ketika istri panjenengan melahirkan, ceprot keluar anak bayi. Terdengar suara tangisan, jenengan lega nggak? Lega. Bahagia nggak? Bahagia. Terus setelah itu, ketika malam pulang ke rumah, ketika usianya masih bayi 1 bulan, 2 bulan, setiap malam nangis, panjenengan bangun nggak untuk nemani istri, bahkan untuk gendong, ganti popok? Bangun, Mas. Oke. Itu juga yang dilakukan oleh orang tua panjenengan dulu kepada panjenengan. Saya coba menekankan itu. Karena dia ngerasa ya Allah terbebani. Padahal apa? Sebagai orang tua, secapek apapun orang tua, ketika anak bayinya itu nangis malam-malam, pasti bangun. Gitu adik-adik. Gitu mas. Jadi walaupun mungkin sekarang orang tua jenengan tuh, wah kok bapak ibuku galak ya. Galaknya itu karena sayang. Sedari kecil itu orang tua nggak tega. Lihat kita nangis tuh nggak tega, walaupun kriip-kriip capek lelah, bapak itu capek lelah kerja seharian, mesti tetap bangun gendong, gantian sama ibunya. Saya coba jelaskan seperti itu, dan saya sampaikan, Mas nyuwun sewu, bapak panjenengan ini adalah ladang pahala bagi panjenengan. Walaupun udah nggak bisa apa-apa, bisa nih tiduran, bisa nih di kasur, ini ladang pahala bagi panjenengan. Ini yang akan menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Saya coba pahamkan seperti itu. Jadi memang penting nyuwun sewu menanamkan akidah, biar jangan sampai nanti ketika panjenengan sepuh, nyuwun sewu, mungkin sekarang panjenengan masih kuat, mungkin panjenengan sekarang masih bisa ngapa-ngapain sendiri. Besok kalau sampai di titik seperti itu, dan panjenengan menjumpai putra-putri panjenengan ketika ngurus panjenengan nggak sabar, bahkan saling lempar, wis mas, bapak kalau jenengan mawon. Ataupun karo ade, nduk iki bapak karo kowe ya aku sibuk. Atau malah dilempar lagi. Bahkan yang paling parah kami menjumpai apa? Orang tuanya itu dititipkan di panti jompo. Sedurhaka apa dosa anak tersebut nanti. Maka penting memberikan pelajaran akidah kepada anak-anak kita. Nyuwun sewu Mas Ijal, saya sudah tua, berarti kalau enggak anaknya yang diedukasi adalah cucunya. Wah kan wis duwe bapak, berarti panjenengan ngedukasi putrane panjenengan. Pentingnya mengajarkan akidah kepada adik-adik kita. Dengan hal yang sederhana tadi, diajarkan burung bisa terbang atas kuasa. Dia diajarkan seperti itu mawon. Biar apa? Mengenal siapa pencipta kita, Allah. Sesederhana itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini adalah aset yang besok akan kita unduh sebenarnya di akhirat nanti. Anak-anak kita ini adalah aset. Dan nanti nyuwun sewu ketika ada bapak ibu ini yang nyuwun sewu sudah didik anaknya, berusaha didik anaknya, bahkan anaknya itu disekolahkan sampai lulus mondok itu dari tingkat SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun masih mondok pesantren mahasiswa. Beliau hafiz Quran, terus beliau paham agama. Nanti ketika panjenengan wafat, walaupun panjenengan itu sudah berusaha, karena mungkin kita mengenal agamanya terlambat. Dhisik itu aku kenal alif ba ta, itu enggak segampang ini. Kita mengakui bapak-bapak, guru-guru saya, kiai-kiai saya, orang tua kami dulu. Bahkan
nyuwun sewu bapak-bapak, Pak Bambang dan lain sebagainya yang hadir di sini. Ketika mau belajar agama, tidak semudah sekarang. Sekarang duduk mawon dari rumah bisa belajar agama. Duduk mawon bisa mendengarkan pengajian. Dulu niku harus pakai tintir, harus pakai obor, harus jalan puluhan kilo, harus melewati tempat yang gelap, naik turun, dan itu nggak ada kendaraan jalan kaki. Maka kita nggak boleh nyalain orang tua kita. Wah, anak-anak yang remaja nggak boleh nyalain orang tua. Orang tuaku konso anu salate yo bacaane sih salah. Orang tuaku yo iki mesti anu nek ngajine sih disuruh ngomong ha jadine ka, disuruh muni fa jadine pa. Kamu pernah ngajari tahsin itu diminta ayo ibu ha ka ha ha bu ha itu kita udah maksud gitu. Tapi susah. Karena apa? Karena harus butuh pembiasaan. Tahsin itu butuh pembiasaan. Ayo bu, bahkan nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin belajar Qur'annya baru sekarang, ini masih susah membedakan antara tak dan juga ya, antara nun dan juga ba. Kadang ketika baca Quran, tak sama ya itu dibacanya kebalik. Enten sing ngoten niku. Enten. Ibu-ibu yang hadir lah niku ibu sinten niku wau. Ada yang seperti itu juga. Nun itu dibaca bak dibaca nun. Tapi nyuwun sewu. Allah menghargai. Allah itu memberikan pahala lebih kepada orang yang belajar Quran. Belajar Quran ini pahalanya lebih. Panjenengan sampun sepuh belajar Quran, grodal gradul susah, Allah itu ngasih pahalanya lebih di situ. Dan nyuwun sewu, belajar itu nggak ada habisnya. Belajar itu nggak ada habisnya. Walaupun panjenengan sudah sepuh, sudah senior, sudah tua, bahkan nyuwun sewu sudah jadi imam tetap nih. Ini di masjid saya. Di masjid saya di daerah Kalijambe, bapak-bapaknya sampun sepuh, sudah jadi imam tetap kami. Kami sebagai anak muda dan kami selalu diajarkan guru-guru kami. Diajarkan guru-guru kami apa? Diajarkan untuk senantiasa takdim. Walaupun kiai ustadz yang ada di kampung kami itu ketika jadi imam bacaannya itu masih nyuwun sewu, panjang pendeknya masih salah. Kami nggak boleh langsung Pak nyuwun sewu. Bacaannya jenengan salah, nggak boleh. Kita tetap harus menghargai. Kita harus tetap merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita itu, guru kita yang ada di kampung. Tidak boleh langsung, walaupun bacaannya misalkan nyuwun sewu, Quran surah An-Nas niku dibacane Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin Pak, malikin. Oh, itu tadi kok. Dan sebenarnya nyuwun sewu, ketika kita sholat diimami oleh imam yang bacaannya itu salah, dan salahnya fatal, fatalnya bahkan sampai merubah makna. Ini sholat kita tidak sah. Maka ini penting kita ngajarin adik-adik kita, anak-anak kita. Maka kita diajarkan untuk apa? Ketika kita sudah paham bahwa imamnya itu salah, kita diminta untuk pindah masjid sebenarnya. Cari masjid yang benar-benar fasih bacaannya. Karena ini urusan ibadah. Kita tahu sholat itu imam akan menyempurnakan makmum. Makmum akan menyempurnakan imam. Tetapi ketika dalam bacaan sholat, dalam bacaan sholat ini benar salahnya kan memengaruhi juga. Maka penting bagi kita terus belajar. Ini bahkan kiai kami yang ada di kampung tadi yang awalnya bacaannya Malikin Nas, bahkan ketika surah Al-Falaq itu min syarrin naffatsati fil, itu dibaca nafatha, itu dibaca seperti itu. Dan kami berusaha mengingatkan berkali-kali, mengingatkannya dengan cara lembut. Kita tadarusan bareng-bareng, kita baca bareng-bareng, kita ingatkan. Dan akhirnya beliau tersadar ketika apa? Ketika kita minta ngisi tahsin, Bapak nyuwun sewu nanti anak-anak muda diajari tahsin. Beliau buka lagi, beliau belajar lagi. Oh ternyata yang dibaca selama ini salah.
Akhirnya apa? Beliau minta diadakan kelas tahsin untuk imam di area situ. Akhirnya seperti itu. Maka ini penting banget. Penting untuk siapa? Untuk kita sebagai orang tua dan untuk anak-anak kita. Membekali anak-anak kita ilmunya ini penting. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu tumbuh tanpa ilmu. Bahkan membaca Quran saja tidak bisa anak-anak kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kami menjumpai 3 tahun ini kami diizinkan safar dari tingkat TK sampai tingkat mahasiswa. Di tingkat SMA kami menjumpai salah satu sekolah yang basisnya swasta, bukan sekolah negeri, sekolah swasta. Sekolah swasta itu ketika kami tanya, siswanya ribuan, 1.300 berapa saya lupa, ribuan. Ketika kami tanya, siapa di sini yang sudah bisa baca Quran? Yang angkat tangan hanya puluhan orang, puluhan anak, ribuan anak yang angkat tangan cuma puluhan. Husnudon kami yang sudah bisa kebanyakan malu angkat tangan. Tapi ternyata memang ketika kami tanya ke gurunya, yang bisa baca Quran itu memang sedikit, yang belum bisa baca Quran itu banyak. Nah, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Maka penting, fondasi dasarnya di mana? Di TPA ini. Izin ayah bunda bang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adik kita ini yang masih TK, adik-adik kita yang masih sekolah dasar ini benar-benar dikuatkan fondasinya. Yang sudah remaja dirangkul bukan dipukul. Dirangkul itu bukan hanya diberikan kepercayaan, bukan hanya diberikan kepercayaan. Walaupun mungkin memang anak-anak muda kita itu butuh diberikan kepercayaan. Sing nom-nom itu butuh diberikan kepercayaan karena apa Ibu Bapak? Ketika anak muda itu datang ke salah satu kegiatan, mereka nggak dikasih amanah, mereka nggak dikasih job, mereka bingung. Besok lagi mereka nggak mau datang. Maka dikasih tugas, misalkan, Mas siapa yang tengah ini namanya? Mas Loka, nanti minta tolong ya Mas Loka ya. Mas Loka tugasnya adalah ngangkat tepak yang isinya itu air minum, dikasihkan ke bapak-bapak ya. Nah, tugasnya Mas Loka hari ini itu. Sampingnya Mas Loka siapa namanya? Mas Rizky. Mas Rizky nanti, siapa Rizky? Ya, Mas Rizky nanti ketika selesai berbuka, sambil nunggu teman-temannya wudhu, sendalnya jamaah ditata ya. Sama temennya ngajak satu lagi. Nah, dikasih tugas seperti itu. Ketika mereka dikasih tugas seperti itu, apa besok? Wah, aku dipakai. Aku ke masjid ternyata bapak-bapak butuh bantuanku. Wah, seneng, akhirnya seneng. Besok berangkat lagi. Beda lagi kalau mereka datang nggak disuruh ngapa-ngapain, terus cuma, iya tuh lele. Ayo, tempur atau kue kis gede loh. Mereka tambah bingung gitu. Mereka nggak tahu apa-apa. Nah, butuh didampingi. 1 diberikan kepercayaan, 2 didampingi. Nyun sewu, saya itu mendampingi anak-anak muda usia SD sampai SMP. Bahkan saya sampai digedeng karo Pak Takmir. Kenapa? Pandemi, saya minta diberikan dispenser plus kopi, plus gula, plus teh, plus stop kontak. Pak Takmir muring-muring, jangan Mas, nanti mengumpulkan massa. Loh, Pak nyun sewu, kula ajak nggih mriki. Kita lewat depan pos kampling, lihat di sana anak-anak kecil lagi main Mobile Legends. Pernah main Mobile Legends? Sering main Mobile Legends? Dan ketika main Mobile Legends itu, ketika kalah mati itu yang diucapkan apa? Misuh-misuh. Kalah niku misuh-misuh. Akhirnya saya ajak ke masjid, sama Pak Takmir ditolak. Akhirnya tumbas sendiri. Tumbas dispenser, tumbas kopi, tumbas gula, kayak colokan. Anak-anak yang di pos ronda tak ajak main sing enek kopi nih, enek teh, enek stop kontak. Orang di paketan tak kasih wifi. Di mana Mas? Ning masjid. Ora disereni Mas, ora. Kita di Serambinya aja. Wah nek ning nggon mihrab ning nggon imam tak tempeling ning simpir Serambi aja, bahas itu. Iya Mas, siap Mas. Di Serambi. Tiba-tiba sedang main game. Nyeletuk. Misalkan Mas Loka ini nyeletuk. Mas Loka ini misuh. Keceplosan misuh karena terbiasa misuh di pos ronda. Tiba-tiba Mas Rizky ingatkan.
iki ning masjid, ojo misuh. Saya nggak dakwah, saya nggak menyampaikan apa-apa. Ternyata mereka dengan sendirinya paham. Ini masjid berarti nggak boleh ngomong kotor. Itu baru sehari. Di hari-hari berikutnya saya berusaha masuk ke sana, sering tak ajak ngobrol. Selesai diajak ngobrol, main lagi. Ngobrol 5 menit, mainnya 2 jam. Seperti itu lagi, besoknya lagi, sampai bertahan sampai 3 bulan saya bersamai. Di awal bulan pertama, saya ngajak ngobrol 15 menit. Ayo bareng-bareng sebelum kita main game, biar berkah. Karena kalian udah sering nongkrong di sini, kita coba ngaji dulu ya. Ngaji, mas aku nggak bisa ngaji mas. Yo, talaki. Tak talkin ya rapopo, la ilaha illallah. Kalau seperti itu, talaki sama saya. Akhirnya setelah talaki apa mereka nyaman, enjoy, iya mas, nyeneng ya mas ya. Besoknya mereka yang nagih, mas kita ngaji dulu ya. Ngegame nanti bareng ngaji. Akhirnya seperti itu. Maka tugas kita itu sebenarnya nggak membolak-balikan hatinya jamaah. Kita itu nggak bisa ngasih hidayah ke jamaah. Bu jenengan niku ngasih kegiatan apapun, wis dikai wifi, dikai anu kok rado teko. Kita itu nggak bisa ngasih hidayah ke jamaah. Yang ngasih hidayah ke jamaah itu siapa? Allah. Tugas kita itu memberikan uslub, memberikan cara, wasilah lewat kita. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara pengajian bonus kambing guling. Buka bersama di Masjid Al-Huda, menu spesial. Menunya apa? Dendeng. Menu spesial kambing guling. Itu yang berusaha direalisasikan guru-guru kami di Jogja. Guru-guru kami di Jogja beberapa waktu lalu membuat satu agenda, namanya sujud. Sujud itu sejuta masjid Sleman, Depok dan sekitarnya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya semua masjid dikelola di kecamatan. Jadi orang-orang kecamatan, Pak Panewu itu ikut turun tangan, ikut mengawal kegiatan itu, dikoordinir dari Panewu. Setelah itu ngapain? Setelah itu semua didata, masjid didata. Terus dikasih satu aplikasi. Setiap masjid dikasih TV. Jamaah yang hadir setiap kali sholat scan barcode. Yang scan barcode dapat poin. Dapat poin. Yang nggak punya HP ada marbot. Marbot masjid yang tugasnya data jamaah. Setiap hari data jamaah. Oh Pak Bambang nggak punya HP, berarti Pak Bambang ini ditulis Pak Bambang subuh berangkat. Zuhur nggak berangkat, asar berangkat. Setiap hari absensi. Poin yang paling banyak dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah paling besar mobil. Hadiahnya umroh, iPhone. Dan qadarullah yang dapat mobil sahabat saya. Marbot masjid dapat mobil. Karena setiap sekali sholat di-scan dan masjidnya kita itu sholat tahajud itu berjamaah. Dan sahabat saya ini tugasnya imam tahajud terus. Jadi scan-nya paling banyak. Scan-nya paling banyak. Dan itu menjadi wasilah jamaah yang nggak pernah datang ke masjid, akhirnya datang ke masjid. Itu wasilah. Yang membolak-balikkan, yang memanggil itu Allah. Yang ngasih hidayah itu Allah, Bapak Ibu. Bukan kita. Berhasil atau enggaknya program kita itu nanti hasilnya di akhir. Hasilnya itu bukan sebuah, Allah itu nggak ngelihat hasilnya. Yang dilihat Allah itu prosesnya. Ini para takmir masjid ini effortnya, perjuangannya seperti apa untuk mendatangkan jamaah. Oh ternyata takmir masjidnya setiap selesai sholat subuh jamaah dikasih kupon. Oh nanti di Ramadan ganjil diundi kuponnya. Ternyata hadiahnya TV, Magicom dan sebagainya. Itu untuk jamaah. Itu halal nggak mas? Halal. Selama tidak ada pungutan dari jamaah. Kita itu reward hadiah untuk jamaah. Loh mas, berarti jamaah itu berangkat ke masjid niatnya untuk mobil. Jamaah itu berangkat ke masjid niatnya untuk kambing guling. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yonsew, nggak apa-apa. Karena level keimanan seseorang itu berbeda. Mungkin enten sing wis bismillah Allahu Akbar dari rumah niatnya berangkat ke masjid lillahi ta'ala. Adanya seperti itu.
Ada yang niatnya ke masjid gur pengen adan. Ada nggak? Wonten tanggone kula. Bar adan wangsul. Aku napa mboten gedhingi ngoten niku. Bar adan wangsul. Wajine jamaah ora ono iki bapake. Ternyata gur pengen adan gitu. Ya nggak apa-apa, niatnya adan gitu. Ada juga yang tadi levelnya cuma datang pengen dapat snack, datang pengen buka bersama, datang pengen dapat kambing guling, nggak masalah. Wong kita itu ibadah juga pengen masuk surga, gitu. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Kita ibadah pengen masuk surga. Padahal masuk surga itu bukan karena ibadah jenengan. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Allah rahmat, Allah ngasih rahmat, Allah ridho kepada panjenengan. Panjenengan mlebu surga. Jenengan pun setiap hari sholat subuh nggak telat. Panjenengan setiap hari sudah sholat 5 waktu nggak telat. Tapi ada rasa sombong dalam panjenengan. Loh, aku ibadah apa iki? Ndeles ngajiku. Iki lho aku ning omah nderes terus iki. Tapi ada rasa kesombongan seperti itu. Ibadah yang sudah kita bangun, ternyata Allah nggak ridho. Nggak ridho gara-gara apa? Gara-gara ada rasa sombong dalam diri kita. Akhirnya ibadah kita di mata Allah sia-sia. Yang mungkin kita udah pede, wah aku sering masjid terus, yang penting gua udah sholih, yang penting udah bisa ngaji. Akhirnya apa? Ternyata di akhirat nanti tempatnya kita nggak di surga, ternyata kita tempatnya di neraka. Nah sama kayak tadi, Allah itu ngasih trigger, Allah itu ngasih pancingan kepada hambanya. Pancingannya Allah apa? Dijanjikan surga. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunnya Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah itu ngasih iming-iming seperti itu. Padahal sejatinya yang membuat kita masuk surga itu apa? Yang buat masuk surga adalah rahmatnya Allah. Sama sebenarnya. Polanya sama. Kita hanya mengikuti polanya Allah. Kita ngasih iming-iming ke jamaah. Biar nanti niatnya yang meluruskan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah pentingnya kita menyiapkan tadi. Menyiapkan kader anak-anak kita dan menyiapkan kader penerus nanti untuk ngurusi masjid ini. Jangan sampai program-program baik ini selesai di generasinya Pak Bambang. Ampun ngantos Pak Bambang dan geng, Pak Bambang dan teman-teman nanti sampun putus generasi, sudah nggak ada yang melanjutkan program kebaikan seperti ini. Pulau nitip itu, kita siapkan kadernya bareng-bareng. Dan jangan sampai bayangan kita ketika ngurusi masjid itu nanti, orang-orang yang ngurusi masjid itu pahalanya banyak nggak? Banyak. Setiap hari nyiapkan karpet buat sholat jamaah, nyapu. Setiap orang yang sujud di karpet itu kita juga dapat pahalanya. Setiap orang yang datang ke kamar mandi, toiletnya bersih, ya kita dapat pahalanya. Senangnya mereka kita dapat pahalanya. Tapi ada juga, nyuwun sewu, ada juga takmir masjid yang harusnya dapat pahala banyak, malah nggak dapat pahala, malah dituntut sama jamaahnya. Karena apa? Saya mau ke kamar mandi, ternyata kamar mandinya dikunci. Saya mau ke kamar mandi, di kamar mandi ditulisi. Padahal saya udah kebelet, saya pernah kebelet ditulisi. Dilarang memasukkan benda apapun ke dalam kloset. Loh, saya itu mau buang air besar. Kalau nggak dimasukkan ke dalam kloset, dimasukkan kemana? Kalau nggak tahu. Dan aku ditaruh di ember, itu kan bingung. Terus ada lagi yang lucu, dilarang tidur di atas karpet loh. Terus kita tidurnya di mana? Di bawah karpet, ngoten niku. Oh maksudnya karpetnya damel selimut. Kadang kita bingung seperti itu. Maka masjid ini bukan miliknya Pak Takmir. Ini yang selalu disampaikan guru kami. Masjid itu murah nggone takmir. Takmir itu hanya petugas. Takmir itu hanya tugasnya nyambut pelayan, nyambut jamaah. Dan tugas kita di dunia itu hamba itu kita juga seorang pelayan gitu. Pelayan itu siapa? Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pun panjang lebar yang saya sampaikan tadi, dari mulai pentingnya kita jaga anak kita sampai pentingnya kita ngerawat masjid, dari awal kita
Tadi saya menyampaikan pentingnya memberikan fondasi akidah kepada anak kita. Sampai tadi di akhir saya menyampaikan pentingnya kita belajar tahsin, pentingnya kita membekali tahsin pada anak-anak kita supaya sholat kita khusyuk dan supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya yang terakhir, pentingnya kita menjaga tali silaturahmi ukhuwah seperti ini. Alhamdulillah, sudah sebentar lagi waktu kita berbuka, dan salah satu waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa adalah ada 3 waktu yang mustajab. Yang pertama ketika sahur, yang kedua ketika orang berpuasa, yang ketiga ketika sedang mau berbuka puasa. Maka sebelum kita tutup, izin kita berdoa terlebih dahulu, minta sama Allah, mohon yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatit taubah, alhamdulillah ala nikmatil hijrah, alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Allah ya Rabbana, di akhir Ramadan ini ya Allah, kami berkumpul, kami bersaksi ya Allah, depan, belakang, kanan, kiri kami adalah orang-orang yang soleh ya Allah. Mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, kami titip ya Allah, kami titip anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mohon maaf, ampunilah kami ya Allah ketika kami dalam mendidik anak-anak kami ada kesalahan dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami tidak mengenalkan Tuhannya kepada anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di penghujung Ramadan ini ya Allah, kami hanya minta ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bertetangga di dunia ya Allah, dan kami harap kami bisa bertetangga di surga-Mu kelak ya Allah. Wabil khusus orang tua kami, guru-guru kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, dan kami harap, kami minta kepadamu ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, berkahilah usia kami, berkahilah aktivitas kami, ridho ya apa yang kami lakukan pada sore hari ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun cekap semanten ingkang saged kula teraken kathah klentang-klentunipun saking lisan kula piyambak wonten beneripun saking Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizaldi yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mungkin ada ada yang bertanya tapi di pending dulu soalnya sudah mau waktunya berbuka. Mungkin nanti bisa ditulis dulu, nanti bisa saya sampaikan ke Ustadz Rizaldi terkait dengan apa yang disampaikan. Banyak sekali tugas takmir dan pendampingan terhadap anak-anak kita, juga bagaimana seorang ibu untuk mengenalkan Allah kepada putra-putrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan, kajian pada sore hari ini mari kita akhiri. Kita lanjutkan dengan berbuka bersama. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Anak-anak supaya berdiri, adik-adik remaja mohon diarahkan ya, adik-adiknya. Yuk, adik-adiknya mohon diarahkan. Yang perempuan juga ibu-ibu untuk tindak ini untuk mengambil minum serta daharan untuk pembuka puasa.